Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya mati, kok hidup kembali. Ya Allah, ya malaikat, lahafali inna rahmatan. Tertudor saya dengan malaikat maut. Assalamualaikum ya mafi inna rahmatan la ya mafil maut. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Hidupkan, dihidupkan. Ada yang berani begitu? Sadar sekarang. Katanya sholat. Oh, Gufron ini bukan orang Pamotan. Saya orang Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. KTP-nya Pancasila, betul atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Urang Surau. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang Mama Gufron, yang mana memang akhir-akhir ini medsos dipenuhi oleh konten-konten mereka, yang mana di dalam konten tersebut banyak hal yang dia sampaikan yang tidak masuk akal, yang tidak mampu kita nalar, ya, sehingga ini mesti kita sampaikan dan kita luruskan. Kalaupun tidak ini diluruskan, ada kekhawatiran kita dari kalangan masyarakat awam, ini bisa diaminkan oleh mereka. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video yang telah kita tampilkan tadi, di sana Gufron ini mengatakan bahwa dia ini berbicara dengan malaikat maut, menego dengan malaikat maut untuk menghidupkan orang yang telah mati, ya, untuk dihidupkan kembali. Untuk menghidupkan orang yang telah mati. Dia katanya di sana untuk memerintahkan kepada malaikat maut untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupkan orang mati itu hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak diberikan kemampuan untuk menghidupkan orang yang telah mati, kecuali orang yang diberi mukjizat akan hal itu, yakni Nabi Isa alaihissalam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya malaikat itu tidak bisa kita perintahkan. Malaikat itu hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan patuh kepada selain Allah. Tidak mungkin malaikat akan tunduk dan patuh kepada manusia. Apalagi manusia ini banyak dosa, sementara mereka itu adalah makhluk yang tidak memiliki dosa. Mungkinkah makhluk yang tidak memiliki dosa itu tunduk dan patuh kepada orang yang banyak dosa? Orang yang memiliki dosa? Tentunya tidak. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, ya, yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, dan malaikat itu hanya patuh kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil sekali bergufron bisa menghidupkan orang mati, itu adalah pernyataan yang sangat konyol. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kemampuan menghidupkan dan mematikan itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah yang menciptakan hidup dan mati itu sebagai ujian bagi kamu, supaya Allah melihat siapakah yang terbaik amalan mereka. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bantah apa yang disampaikan oleh Mama Gufron ini. Kayaknya Mama Gufron ini halunya terlalu tinggi, halunya termasuk tingkat dewa. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian coba kita lihat lagi, ya, video yang kedua ini. Ditanya malaikat, kamu gimana? Ngaji di mana? Mama Gufron. Wah, pusing malaikatnya. Pusing malaikatnya, kata malaikat tuh. Aduh, mau disiksa bukan lagi. Gufron. Siksa kegenir. Gufron. Ya Gufron. Halo, iya.
Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nah yang seperti yang kita sampaikan tadi, inilah kelebihan Ghufran. Kelebihannya adalah mampu mengarang-arang, mampu berdongeng, mampu bercerita yang dia karang-karang sendiri. Seolah-olah itu adalah bagian dari keutamaan yang dia miliki, bagian dari kemuliaan yang dia miliki. Sebetulnya itu bukanlah kemuliaan dirinya, tetapi itu sebetulnya adalah kekonyolan dirinya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tegaskan sekali lagi, mustahil manusia ini ya memerintahkan malaikat. Sekali lagi kita sampaikan bahwasanya jangankan ya dijemput oleh malaikat, dijemput polisi saja kita merasa takut, apalagi ini berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir. Bagaimanapun mereka itu adalah pesuruh Allah, bagaimanapun mereka itu adalah makhluk Allah yang mulia, bagaimanapun mereka hanya tok dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita sampaikan bahwa mereka itu lebih menakutkan dari apa yang kita takuti. Jadi mustahil sekali Mama Ghufran menggerta yang namanya malaikat Munkar Nakir. Seolah-olah Ghufran ini memposisikan malaikat itu seolah-olah seperti kawan sejawat. Ketahuilah ya ikhwah, kita tidak mengerti dan kita tidak tahu bagaimana wujud hakikatnya dari malaikat Munkar Nakir. Yang jelas mereka itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyai setiap mayit yang berada di dalam kubur. Ketika malaikat maut itu menanyai seseorang di dalam kubur, ketika pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka malaikat itu akan memukul mereka. Sanggupkah si Ghufran ini menahan amarah, menahan dari ancaman dari malaikat Munkar dan Nakir? Itu sebuah hal yang sangat mustahil. Mustahil Ghufran mampu untuk meredam kemarahan dari malaikat Munkar dan Nakir. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video yang pendek ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.